perjalanan saudara-saudaraku untuk menyampaikan misi dan surga yang dimana kita sudah sampai ke ujung akhir dari segala zaman saudara-saudaraku. Maka Tuhan harus menyerukan kita untuk kita boleh bertobat, boleh datang kepada Tuhan. Saat waktu Tuhan sudah semakin dekat, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin gampang untuk saudara-saudaraku dan Tuhan. Marilah bertobat untuk kita berdoa kepada Tuhan hari-hari ini. Saudara-saudaraku dan Tuhan, karena waktu Tuhan sudah semakin dekat, seperti firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, mari kita buka di Markus 1 ayat 15, saudara-saudaraku. Katanya, waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku dan Tuhan, waktu Tuhan sudah semakin dekat, saudara-saudaraku. Waktu sudah mulai akan mencapai kedua. Tuhan hari ini tanda-tanda yang telah Tuhan berikan kepada kita saudara-saudaraku, untuk kita boleh bertobat, boleh sungguh-sungguh mencari jalan yang kebenaran dan hidup. Mari Bapak, Ibu, kami di sini berdiri bukan atas nama agama, kami di sini berdiri bukan atas nama follower, kami di sini berdiri bukan mencari kebenaran, tapi kami di sini berdiri untuk menang terbang surga. Yang dimana terbang surga sudah semakin dekat, yang dimana terbangan Tuhan itu Kristus untuk kami kedua dari yang bangkit, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum pintu pertobatan ditutup oleh Tuhan, segeralah datang kepada Tuhan, segeralah mencari Tuhan, saudara-saudaraku, di penghujung akhir ini. Sebab waktunya sudah sangat-sangat singkat, saudara-saudaraku dan Tuhan. Tanda-tanda yang Tuhan berikan hari-hari ini, kebakaran ini di mana-mana sedang terjadi, kebakaran di mana-mana sedang terjadi, banjir di mana-mana sedang terjadi, longsor kebesaran tanah hari-hari ini juga sedang terjadi. Benar-benar hari-hari ini masih semakin jauh, saudara-saudaraku. Yang dimana kita melihat negara-negara banyak yang tumpah hari-hari ini, saudara-saudaraku. Belum juga kita melihat hari-hari ini perang di mana-mana sedang terjadi. Kehilangan hari-hari semakin tinggi, saudara-saudaraku dan Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan mau kita berdirinya. Tuhan berusaha untuk kami berdua, supaya kita boleh selamat, supaya kita boleh dimerdekakan. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah terlena hari-hari akan dunia, akan sosial media. Janganlah terlena hari-hari akan hidup berkemewahan. Janganlah terlena hari-hari akan agama. Janganlah terlena hari-hari akan hartamu. Janganlah terlena hari-hari akan pekerjaan saudara-saudara. Marilah hari-hari mencari kerajaan surga, supaya kita boleh diselamatkan, boleh dimerdekakan, boleh dimenangkan, saudara-saudaraku, di penghujung akhir dari zaman ini. Mari Bapak, Ibu, bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, marilah hari-hari ini percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara-saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kata Tuhan Yesus Kristus. Dan di penghujung akhir zaman ini, saudara-saudaraku, tidak seorang pun yang datang kepada Yesus, kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara-saudaraku. Dan tidak seorang pun yang datang kepada kerajaan surga kalau tidak
dan hidup. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes, saudara-saudaraku, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Mari kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara-saudariku dan Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus hari-hari ini dia akan hidup walaupun dia sudah mati, saudara-saudaraku. Yesus adalah terang dunia. Seperti firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, mari kita buka ayatnya, saudara-saudaraku. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Siapa ikut Aku, dia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudariku dan Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Yesus, maka terang itu akan ada padanya, saudara-saudaraku. Dan setelah itu tidak akan ada lagi padanya, saudara-saudara dan Tuhan. Yesus adalah sang sumber roti yang hidup. Barang siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, maka firman Tuhan akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma, saudara-saudaraku. Yesus adalah sang roti yang hidup. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma, saudara-saudaraku Tuhan. Maka Tuhan berkata di penghujung akhir dari zaman ini, saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum pintu pertobatan ditutup, saudara-saudaraku. Kalau pintu pertobatan sudah ditutup, kemana kita akan mencari
pintu yang sesat, saudara-saudaraku, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristuslah pintu menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Agama tidak akan menawarkan kita kunci kerajaan surga. Agama tidak akan memberikan kita jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Maka yun, setelah datang 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, untuk menebus saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku berangkat ke surga, maka saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang daripada kerajaan surga. Janganlah percaya yang daripada dunia ini, saudara-saudaraku. Karena yang dari dunia tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tidak membawa kita kepada kebenaran, saudara-saudaraku. Tapi hari ini kita saudara datang kepada Yesus yang telah datang daripada kerajaan surga, yang telah ada sebelum dunia dijadikan, dan Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya, supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Mari saudara, hari-hari ini kami menyampaikan misi daripada surga. Kami bukan menyampaikan misi agama, bukan, saudara-saudaraku. Karena agama tidak akan menjamin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bersiapa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau percaya diselamatkan hari-hari ini, maka ia akan ikut dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, janganlah hari-hari ini cinta akan agama, janganlah hari-hari ini cinta akan jabatan, janganlah hari-hari ini cinta akan uang, janganlah hari-hari ini cinta akan surga. Saudara-saudaraku, Tuhan, mari kita buka para rasul. Mari kita buka, saudara-saudaraku, para rasul Tuhan. Para rasul Tuhan, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Dan di bawah golongan itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudariku kasih Tuhan, bahwa golongan langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang diberikan untuk menyelamatkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus yang membangkitkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus nama yang menghidupkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus nama yang memberikan kita jaminan garansi keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Saudara-saudariku kasih Tuhan, maka saudara-saudariku, jika saudara-saudara percaya hari ini kepada Tuhan, orang-orang pun bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisa menjadi bicara, bahkan orang mati bisa hidup kembali, saudara-saudaraku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, kami menyampaikan misi-misi daripada kerajaan surga. Kami disini bukan membawa atas nama agama, saudara-saudaraku, karena kita ujung akhir dari segala agama, yang dimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sudah diambang itu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, hari-hari ini
semakin mendekatlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup saudara diberikan keselamatan dan kunci gerbang surga saudara-saudaraku. Bapak-bapak, ibu terkasih, kita melihat hari-hari ini dunia semakin tidak baik-baik saja. Kita melihat hari-hari ini perekonomian semakin down. Kita melihat hari-hari ini pengangguran di mana-mana, saudara-saudaraku. Ini adalah pertanda bahwa akhir zaman yang semakin dekat. Hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat, saudara-saudaraku. Mari bapak-bapak, ibu, datanglah kepada Tuhan hari-hari ini dan percayalah kepada Tuhan hari-hari ini, saudara-saudaraku. Dan mari kita buka Roma 8, saudara. Mari kita buka Roma 10, saudara. Ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan bila kita mengaku bahwa Yesus membangkitkan dari antara orang mati oleh Allah, maka kita akan diselamatkan. Jika kita mengaku bahwa Yesus telah datang daripada kerajaan surga, maka kita akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini, saudara-saudaraku, janganlah keraskan hati kita. Marilah lembutkan hati kita. Mari dengar suara Tuhan memanggil, saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita binasa hari-hari ini, tapi Tuhan menginginkan kita supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Maka bagaimana caranya hari-hari ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan percayalah kepada Injil Yesus Kristus, Injil yang hidup yang akan memberikan keselamatan, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Hari-hari ini kebanyakan kita terlena akan dunia, terlena akan jabatan, terlena akan apa yang menimpa, terlena akan agama hari-hari ini, saudara-saudaraku. Padahal Tuhan sudah mengatakan, janganlah mencintai apa yang dari dunia ini, tapi cintalah akan kerajaan surga, supaya kunci diberikan, supaya keselamatan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Mari bapak-bapak, ibu, waktunya sudah semakin dekat. Kerajaan surga sudah mau datang, saudara-saudaraku. Kita kerajaan surga sudah datang. Bagaimana kita tidak dapat menyelamatkan diri? Dan siapa yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga ini, saudara-saudaraku? Dan siapa nama yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga? Maka hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kami, saudara-saudaraku. Sampaikanlah, beritakanlah waktu kerajaan surga semakin dekat. Itulah kata Tuhan. Maka kita saudara hari-hari ini melihat banyak penginjil-penginjil jalan seperti kami lagi ini, saudara-saudaraku. Itu adalah pertanda bahwa kita sudah dikhusus dari segala zaman, dan kita akan memasuki zaman yang baru, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah kerajaan Allah dan kebenarannya di penghujung akhir dari zaman ini, maka semuanya berkembangkan kepada kita, saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya bahwa Allah senang kita akan hidup, maka ia akan hidup kembali, maka ia akan bangkit kembali, saudara-saudaraku, dari antara orang mati. Barang siapa yang percaya bahwa Allah adalah terang dunia, maka terang itu akan ada padanya, dan aliran-aliran kehidupan akan ada padanya, saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya bahwa Allah adalah sang sumber air yang barang siapa yang haus jangan kebenaran firman Tuhan, maka aliran-aliran air kehidupan akan ada padanya. Yesus adalah sang raja yang hidup. Barang siapa yang lapar akan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini,
kebenaran yang saya cuma curah saudara-saudara Tuhan. Mari Bapak Ibu, segeralah buka hatimu hari-hari ini, segeralah mendekat kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai logika kita hari-hari ini untuk mengenal Tuhan saudara-saudaraku. Supaya kita diselamatkan, supaya kita dibenarkan, supaya kita dimerdekakan, supaya kita melintasi ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Hanya Yesuslah pintu keselamatan menuju kepada kerajaan surga. Hanya Yesuslah jalan menuju kepada kerajaan surga saudara-saudaraku. Tanpa datang kepada Yesus, maka kita akan sampai kepada kerajaan surga. Kami bersiap yang mau hari-hari ini percaya kepada Yesus. Jalan keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari. Mari Bapak-Bapak, Ibu dan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Percayalah bahwa Yesus adalah kebenaran. Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup hari-hari ini saudara-saudaraku. Dan mari kita membuka saudara-saudaraku, Markus 13 saudara-saudaraku dan Tuhan. Markus 13 ayatnya yang mendengar berperang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya harus terjadi, tetapi itu perlu kemudahannya. Sebab bangsa dan bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi beberapa di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kita melihat hari-hari ini terang di mana-mana. Kita melihat hari-hari ini kesalahan yang sedang terjadi. Kita melihat hari-hari ini banjir bandang melanda Filipina saudara-saudaraku. Banjir bandang melanda Filipina saudara-saudaraku. Banjir bandang di mana-mana hari-hari ini sedang terjadi. Itu adalah pertanda bahwa kedatangan Tuhan yang akan datang saudara-saudaraku dan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus hari-hari ini. Mari mengambilkan Dia di dalam kerajaan surga hari-hari ini, supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita boleh masuk penilaian di hadapan Tuhan saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kami, sampaikanlah, beritakanlah bahwa pintu-pintu pertobatan sebentar lagi akan tertutup di hadapan Tuhan saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, berkasih, jangan keraskan hati kita hari-hari ini. Mari bersyukur hati kita. Mari kita berasal iman kepada saudaraku. Barang siapa hari-hari yang percaya kepada Yesus, maka keselamatan akan diberikan kepadanya saudara-saudaraku. Mari kita berdoa, Ibu, bukalah hatimu hari-hari. Mari kita surat Tuhan hari-hari ini saudara-saudaraku memangku. Tuhan yang mengizinkan kita hari-hari ini. Tuhan yang mengizinkan kita hari-hari ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga saudara-saudaraku. Mari kita buka Matius saudara-saudaraku. Mari kita buka Matius saudara-saudara. Matius 6 ayat yang ke-13 sampai ke-20 saudara-saudaraku. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mendengar dan jalan merusaknya,
dan pencuri mampu serta mencurinya. Telah dikumpulkan lalu di harta di surga. Di surga mengajar kami dan marahnya dan pencuri tidak mampu serta mencurinya. Saudara-saudari surga Tuhan, Tuhan hari ini menyuruh kita untuk mengumpulkan harta di dalam surga supaya kita boleh selamat, supaya kita boleh mempunyai gunting dan surga saudara-saudara. Supaya kita boleh masuk dalam tahta dan surga saudara-saudara. Saudara hari ini mengumpulkan harta di bumi. Sia-sialah hidup kita hari-hari saudara-saudara. Untuk harta tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Supaya kita jangan membawa kita kepada keselamatan saudara-saudaraku. Tapi barang siapa yang mau mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, maka pencuri tidak akan dapat mencurinya dan perampok tidak akan dapat merampok saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini saudara-saudaraku, perhatikanlah tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini untuk kita boleh mengerti, untuk kita boleh mengetahui saudara-saudara yang di mana kita surga sudah semakin dekat. Mari kita mulai itu Wahyu 22 saudara-saudaraku. Mari kita baca Wahyu 22. Berikutnya kedatangan Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan kepada kita saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan, jika saudara hari-hari ini percaya kepada Yesus Kristus, maka tanda-tanda akan diberikan kepada saudara. Apa yang harus segera terjadi saudara-saudaraku? Jika saudara hari ini datang kepada Tuhan Yesus, maka tanda-tanda akan diberikan kepada saudara. Dan apa yang harus dan apa yang akan segera terjadi akan diberitahukan kepada saudara hari-hari. Mari kita berdoa, Ibu, terima kasih.